pura-pura ngantuk. Mana? Yang itu? Iya. Bentar ya. Parah. Bentar dulu. Teman-teman, satu timku. Dadah. Hai. Cipi. Memang kerjanya online shopping terus aja. Ini temanku namanya Ici. Lagi baca apa sih? Jadi sambungannya Polri udah sampai mana? Jangan aneh ya, jangan aneh. Jadi kan, kalian kan pernah nanya kalau seandainya jadi teman sekantor Kak Ika dikasih nggak baca bukunya Gracie? Dikasih ya Ci ya? Kasih, tapi akhirnya itu nggak Tapi wajib. sama aja sebenarnya kayak Polri karena tetap deg-degan dia nulisnya nanti cuma setiap weekend aja. Jadi aku bacanya setiap hari Senin. Tuh, jadi biasanya tiap Senin si Ici atau kadang-kadang dia pagi-pagi atau sore main ke mejaku terus nanya, Kak ada yang baru nggak? Terus saya baca. Kita Ika baik dikasih loh, Dikasih, tapi abis itu wajib beli, sama nggak boleh cerita ke orang ceritanya. Jadi mumpung sekalian nunggu Ici baca sebentar lanjutannya endingnya, terus dengar komennya apa, aku mau cerita sedikit tentang kantorku. Aku kerjanya di sini, udah tau lah ya pasti. Kalau anak lama yang follow aku pasti udah tahu. Terus aku udah kerja di sini hampir 14 tahun, jadi udah lama dari tamat kuliah sampai sekarang. Udah banyak pindah-pindah departemennya juga so far. Dalam beberapa tahun dalam 1 tahun terakhir aku di unit namanya Transaction Banking Regional Sumatera. Apa itu? Gitu. Transaction Banking itu mengelola berbagai macam kebutuhan nasabah, khususnya nasabah perusahaan yang ada di satu region. Region kita itu mencakup dari Aceh, Sumatera Utara, Pekanbaru, dan Batam, Kepri dan Batam. Kita mengelola nasabah-nasabah gede yang ada di situ, memberikan layanan kepada mereka supaya transaksi usahanya lebih lancar dan lebih profitable buat dia. Antara lain dengan layanan seperti cash management, berbagai bentuk produk trade, kemudian pembiayaan juga seperti distributor financing, supply chain financing, banyak lah. Nah, tugas utamaku sebenarnya adalah membantu bosku untuk merumuskan strategi apa yang harus kita laksanakan di satu region ini supaya target-target tadi bisa tercapai. Kemudian juga memonitor juga perkembangannya sejauh ini kayak gimana di satu kantor ini, sama juga memaintain beberapa nasabah khususnya yang bagianku adalah nasabah-nasabah yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Setelah jadi kurang lebih yang kerjaanku di kantor seperti itu. Kalau udah sore-sore begini biasanya kerjanya tinggal kayak check emails, hari ini ada pendingan apa aja yang harus dijawab, and then dia digangguin sama Ici buat baca. Dah siap. Malah sebenarnya Kak Ika suka ganggu aku baca. Terus ada yang tiba-tiba datang. Aku mau lihat loh Kak. Nggak boleh. Udah. Udah. Oke. Dia bisa nggak bersuara? Action. Bener kali ya kan? Di kantor ini banyak yang agak parbada, jadi ya. Parbada itu bahasa Medan, artinya cari berantem. Jadi udah bagus-bagusin pun cari berantem. Kalau Oh ini juga kemudahan. itu live bodoh. Pokoknya ini sekarang udah tamat dah. Kalian mau tahu tunggu tanggal berapa kan? 1 April. Iya. Tapi 1 April bukan BO. Jadi gini, dulu kan pas awal-awal bikin Fall Story, aku tuh rencananya abis tamat waktu itu 14 episode ya. Abis tamat 14 episode, aku mau nambahin 1 atau 2 chapter untuk merangkum ceritanya, baru jadi novel. Tapi sambil berjalannya waktu dan aku mengembangkan ceritanya, ternyata tidak cukup untuk di wrap up hanya dalam 1 atau 2 bab. Jadi ceritanya jauh lebih berkembang. Jadi
Karena itu mungkin PO-nya mundur dikit aja gitu. Karena ceritanya mau aku tambahin supaya dia agak lebih tebal, jadi kurang lebih tebal ketika lebar tahun ini. Jadi what you have read in Poll Story akan banyak kejutan-kejutan berikutnya yang akan muncul di bab-bab yang belum kalian baca, yang akan ada di bukunya. Terus di PO nanti itu ada, kan gini, aku pengen kalau orang PO bukuku paketnya itu collectible, jadi bisa dikoleksi karena unik gitu kan. Dulu waktu Critical Eleven kan kita bonusnya lagi set lucu gitu. Sekarang ada 2 jenis PO. Yang pertama totalnya mungkin sekitar 1000-an kurang lebih. Yang umum adalah biasa, jadi ada buku, terus ada tanda tanganku, terus ada nomor seri, probably, ada pembatas buku juga, dan ada bonus. Bonusnya yang lagi kita pikirkan sekarang adalah miniatur gedung-gedung yang didatangi Rival Band Raya di New York. Itu lagi dibikin sampelnya dari kayu lucu kecil, dan akan dibikin mungkin 5 jenis gedung. Jadi nanti dapatnya random, ada yang dapat gedung ini, ada yang dapat gedung ini, jadi kita saling tukeran sama teman juga. Kemudian aku biasanya kalau abis nerbitin buku selalu ngasih jatah preman. Jatah preman itu adalah teman-teman dekatku dan kolega-kolega dekat yang biasanya aku kasih bukunya gratis tapi dalam paket khusus. Kayak waktu Critical Eleven, paketnya itu berbentuk koper, ada bukunya, ada luggage tag-nya, dan ada postcard khusus juga yang nggak ada di umum. Nah, buat Architecture of Love ini aku lagi rancang, karena biasanya aku sendiri yang merancang paketnya. Rancangannya adalah boxnya mungkin segede begini, bentuknya itu gedung. So I was thinking mungkin flat iron atau apa gitu. Kemudian nanti pas dibuka, gerak gitu, di tengahnya udah ada buku, ada pembatas bukunya lengkap ya, ada tanda tangan juga, nomor seri, ada miniatur gedung-gedung di New York. Kalau yang regular cuma dapat 1, yang ini mungkin dapatnya 2. Kemudian kayaknya sih mau bikin booklet kecil, isinya adalah printed berwarna sketsa-sketsa yang dibikin oleh River di New York beserta penjelasan itu apa, gedung apa, terus a little bit history behind the buildings. Jadi aku memikir itu dibentuknya kartu atau booklet, itu lagi dipikirin. Dan untuk yang paket khusus ini mungkin dibikin hanya 100 atau 200 aja buat PO gitu. Biasa kan nggak ada kan, ini kita bikin paket khusus. Yang paket biasa harganya normal lah ya, kayak harga buku ya di bawah 100.000, mungkin sekitar 80.000 berapa gitu ya. Yang paket khusus ini sedikit lebih mahal. Aku sih kemarin kita hitung-hitung mungkin harganya 200 sampai 300 lah gitu, karena paketnya khusus. Jadi siap-siap nabung dari sekarang. Nanti pas tanggal 1 aku kasih tahu perkembangannya apa, kayak gimana. Dan jangan lupa beli yang asli, jangan beli bajakan, oke? Ici ada pesan? Pokoknya kalau pesen yang order yang khusus juga nggak rugi, soalnya pasti sebanding kok sama banyak kali loh itu isinya Isinya banyak kok, macam-macam. Dan ini aku lagi mikirin juga ngasih apa lagi yang lucu buat di dalamnya. Jadi begitulah video blog hari ini adalah tentang kehidupan di kantor dan PO buku. Dua-duanya adalah saran aku mencari nafkah secara halal. Jadi gitu ya. Pokoknya kalau tanggal PO-nya udah buka, semuanya harus online